Amin Rais khawatir Jokowi lengser di tengah jalan, bukannya senang ya? Ditulis oleh Sardi di cwar.com. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais berpidato pada acara merawat reformasi yang digelar oleh Partai Umat secara online. Dia mengaku khawatir jika Presiden Jokowi tak bisa mencapai akhir masa jabatannya di tahun 2024 yang akan datang. Amin Rais mengatakan bahwa kondisi negara saat ini telah dikuasai penuh oleh oligarki. Bahkan KKN yang dulu sama-sama ditentang justru tumbuh subur saat ini. Jadi sekarang saya gak berlebihan kalau mengatakan bahwa kekuasaan politik itu sudah dipegang, digenggam oleh kekuasaan bisnis. Dan kemudian politik itu menurut apa kemauan bisnis itu. Para oligarki yang sontoloyo itu, kata Amin Rais. Amin Rais lantas mengingatkan Presiden Jokowi agar memikirkan fenomena tersebut, mengingat saat ini masih ada 3 tahun untuk Jokowi memimpin bangsa Indonesia. Jangan sampai kemudian Pak Jokowi berakhir kurang elegan lah, kata dia. Intinya Amin Rais sangat cemas kalau Jokowi tidak bisa menjabat hingga selesai. Entah itu mungkin mundur, dimundurkan atau faktor apa, dia khawatir cemas. Amin Rais ini agak munafik sih, ngapain khawatir Jokowi tidak bisa selesai jabatannya? Jujur aja deh, bukankah dia yang bakal paling senang kalau Jokowi mundur atau dilengserkan? Bukankah itu yang selama ini dia impikan dan harapkan tapi tidak kunjung terwujud? Lihat saja tingkahnya selama ini, selalu nyinyir dan membuat kontroversi lewat ucapannya yang seolah tidak dipikir dulu. Nyinyirannya sangat luar biasa parah. Dari caranya menyindir dan menghujat terkesan kalau dia sangat tidak senang dengan pemerintahan Jokowi. Mungkin saja dalam hatinya dia berharap Jokowi tidak pernah jadi presiden, melainkan dirinya. Barisan sakit hati selalu punya pola seperti ini. Lantas, kenapa khawatir Jokowi bakal stop di tengah jalan? Malah kedengaran munafik kan? Pak Amin Rais percayalah, Jokowi tidak akan berhenti. Dia akan menjabat sampai 2024. Bahkan kalau bisa nih, Jokowi lanjut periode ketiga meski saya tidak setuju. Biar para pembenci seperti Amin Rais ngamuk maksimal dan stres seumur hidup tiap malam memukul tembok. Percayalah, Jokowi didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia melalui pemilihan yang sah, bukan melalui kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang diteriakan kubu Prabowo dulu, termasuk Amin Rais juga. Jadi Amin Rais lebih baik simpan saja kekhawatiran itu, atau harapan itu hingga tahun 2024 nanti. Justru yang perlu dikhawatirkan adalah janjinya jalan kaki dari Jakarta ke Yogyakarta. Sampai sekarang belum dia lakukan, padahal ini sudah bertahun-tahun. Mayoritas rakyat Indonesia malah sangat khawatir tidak bisa menyaksikan hal tersebut seumur hidupnya. Ini adalah keinginan banyak orang menyaksikan momen spesial tersebut yang jarang terjadi. Daripada khawatirkan Jokowi sampai stres dan makin sakit hati, lebih baik Amin Rais khawatirkan saja Partai Umat. Dikhawatirkan partai ini malah tidak lolos verifikasi sebagai partai politik karena tak terlalu sibuk melirik kesalahan Jokowi. Dikhawatirkan kalaupun lolos, partai ini hanya akan jadi partai penggembira politik yang suaranya hanya bisa meraup 0, sekian persen suara. Didepak dari PAN, langsung dirikan partai baru. Nafsu politiknya sangat jelas di sini. Jadi orang jangan dengki sampai kelewat batas, ingat sudah tua. Tak ada harapan lagi di dunia politik. Bermimpi mau memimpin sama saja dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Nyinyirannya tidak punya pengaruh apapun lagi. Orang-orang sudah muak dan mungkin sebagian sudah muntah sampai isi perut kosong melompong. Tak usah sok khawatirkan presiden, khawatirkan saja diri sendiri, renungi hidup dan kaca kenapa makin tua makin seperti pecundang di dunia politik. Biasanya makin tua makin berjaya, makin berkibar dan makin bersinar. Amin Rais makin kesini makin memprihatinkan. Sakit hati tak pernah sembuh, nyinyirannya makin lama makin keras meski tak pernah dipedulikan. Ingin cari perhatian, tapi yang didapat malah hujatan. Pak tua yang sudah tidak laku lagi. Makanya makin lama makin parah kelakuannya mirip anak-anak. Khawatirkan hidup sendiri yang jauh lebih parah sebelum khawatirkan pihak lawan. Bagaimana menurut Anda? Drama terus, mana yang benar kabur ke Arab karena Ahok, jet, atau diundang umroh? Ditulis oleh Sardi di cwar.com. Rizik akhirnya mengungkapkan alasan dirinya melarikan ke Arab Saudi pada tahun 2017 lalu. Dia mengatakan bahwa dirinya terpaksa pergi meninggalkan Indonesia guna menghindari konflik. Karena itulah saya dan keluarga memilih jalan untuk sementara waktu hijrah ke kota suci Mekah, demi menghindarkan konflik horizontal yang bisa mengantarkan kepada kerusuhan dan juga pertumpahan darah.
Katanya, percaya, saya rasa siapapun tahu kalau Rizik bukan kabur karena takut konflik, tapi takut karena diciduk akibat kasus chat. Chat yang terbongkar ini sangat memalukan dan meruntuhkan wibawanya sebagai imam besar yang selalu teriak sok benar dan paling suci. Nama Ahok diseret oleh Rizik saat membacakan pledoi. Masa takut karena Ahok? Takut ada yang balas dendam? Lah, bukannya sudah didukung 7 juta orang yang siap jadi tameng dan dipanggang ria di bawah terik matahari hanya dengan sebungkus nasi. Ngapain takut lagi kalau sudah punya masa sebanyak itu? Jumlah populasi di Singapura aja tidak sebanyak itu. Hehehe. Sebenarnya kalau mau logis, Rizik lebih takut soal chat ini. Makanya lebih punya alasan kuat untuk kabur dan ini terkait nama baik. Bayangkan, katanya ulama, akhlak dianggap baik, tapi terlibat dalam hal mesum. Ibarat kepala disambar geledek. Saat menantang pihak lain, Rizik tidak takut karena punya masa. Soal hal mesum, ini beda cerita. Pendukung tak bisa menolong. Malu diketahui dan ditertawakan seluruh orang di dunia ini. Martabat hancur berantakan. Apalagi isi chatnya sungguh keterlaluan fantastis. Hehehe. Makanya lebih baik menyeret nama Ahok sebagai alasan untuk kabur ke Arab Saudi. Ucapan Rizik, kapan bisa dipercaya? Sewaktu pulang, apakah ada yang mencatat beberapa kali kubur Rizik sudah berbohong? Sakit tapi ngaku sehat. Hasil tes swab dirumorkan positif tapi dibilang fitnah. Menyeret nama Ahok lebih logis. Kalau menyeret nama Firza, ini bakal jadi tertawaan lagi. Rizik bakal dihina dan disindir sampai pingsan berdiri. Malu sekali itu. Makanya sampai kini dia dan pendukungnya tak pernah menyerempet soal itu. Lalu pernah ada kabar dirinya kabur ke Arab Saudi bukan karena hal di atas, tapi karena diundang Raja Arab secara khusus untuk menjalani ibadah umroh. Jadi pertanyaannya adalah, mana yang benar? Apakah kabur karena kena balas dendam karena konflik dari Ahok? Malu chat ketahuan publik atau diundang raja untuk umrah? Kalau hakimnya bisa melihat logika ini, pasti bakal ketawa dan pantas menilai kalau pledoi Rizik ini cacat dan juga tidak logis. Ibarat pledoi yang dikarang asal-asalan oleh anak kecil yang ngambek membabi buta. Rizik sebenarnya sempat mengambil izin tinggal di Arab Saudi selama setahun dan berharap sepulangnya nanti kondisi bisa kembali normal dan juga tenang. Tapi dia mengaku dirinya tidak bisa pulang ke Indonesia. Akhirnya kami paham bahwa kami sebenarnya bukan sedang dicekal, tapi hakikatnya kami sedang diasingkan agar tidak bisa pulang ke tanah air dan tidak bisa lagi kumpul dengan umat di Indonesia. Saya dan keluarga pun terus melakukan upaya perlawanan, katanya. Tak usah bilang dicekal, Bikang aja takut dan tak punya nyali untuk pulang. Saking lamanya mau pulang tapi tak berani, akhirnya overstay dan kena masalah, dan tidak bisa keluar dari sana karena harus bayar denda besar. Ini lebih logis sebenarnya. Ngapain negara takut dengan Rizik yang penakut ini? Untuk apa negara capek-capek mencekal Rizik? Toh, kita semua di sini sudah tidak sabar Rizik disidang soal chat itu. Situ saja yang penakut tak berani pulang, lalu ngakunya dicekal supaya terdengar tidak terlalu memalukan. Bukan hanya kasus chat, tapi juga beberapa kasus lainnya yang belum diusut. Ternyata dia pulang tahun lalu dan cari penyakit tambahan. Malah menambah 3 kasus baru, ditahan pula. Ormas dilengsarkan pula, petingginya satu per satu diciduk, pendukungnya tak berkutik. Rizik menyalahkan pihak lain dalam pledoi, artinya ada indikasi dia tidak merasa menyesal atas kesalahannya. Dia seolah yakin orang lain yang harus tanggung jawab. Makanya sering dibilang arogan tetaplah arogan. Bagaimana menurut Anda?